Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Triwulandari Juditasari dari J23 Teknik Informatika dengan NIM 2355301202. Di video kali ini saya akan menjelaskan 4 menu yang saya tambahkan ke dalam website reservasi gedung Geraha Pena Riau. Nah, ini adalah tampilan website saya. Seperti biasa, masih sama, di atas ini ada navbar. Lalu ada beranda tentang kami, daftar produk, testimoni, yang sebelumnya sudah saya buat. Kemudian saya menambahkan 4 menu lagi, yaitu timnya, artikel, lowongan pekerjaannya, dan kontak kami. Nah, ini adalah tampilan dari home-nya. Ada hero section, kemudian di sini ada ikonnya, terus kemudian ada testimoni, selanjutnya ada tim kami, baru yang terakhir ada footer. Kita berpindah ke tentang kami. Ini ada bannernya, penjelasan singkat, lalu ada visi dan misi, kemudian ada sejarah Pena Riau-nya. Di daftar produk, ini menampilkan daftar produknya, memakai card, ini ada juga seperti ini. Selanjutnya ada testimoni, ini menggunakan data JSON, ada kalimatnya, kemudian namanya siapa dan sebagai apa, kemudian dia ada ratingnya. Lanjut, ini ada tim. Tim diambil juga dengan data JSON. Ini ada gambar, nama, dan bidang pekerjaannya. Lalu ada artikel. Nah, di artikel ini ada filternya nih. Dia ada kalau semua, dia akan menampilkan semua. Ada halamannya juga. Kemudian ini ada kalau berita, dia hanya menampilkan yang berita, kategori berita. Dan kalau tips, dia hanya menampilkan yang kategori tips. Selanjutnya ini ada lowongan. Sama dengan yang berita tadi, lowongan pekerjaannya ini ada sebagai apa. Semuanya seperti ini. Diberikan perusahaannya itu Geraha Pena Riau, lokasinya di Pekanbaru, gajinya berapa, dan seperti apa pekerjaannya. Terakhir itu ada kontak kami. Jadi di kontak kami itu ada form kontaknya, bisa diisi nama, email, subjeknya apa, dan pesannya apa yang bisa dikirimkan dan bisa dilihat oleh adminnya. Jadi misalnya kita masukkan nama, kirim, tekan kirim. Nah, oke, coba kita ulang lagi. Kirim. Ini pesan berhasil dikirim, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode programnya. Nah, di kode program, ini adalah proyek reservasi gedung Geraha Pena Riau. Nah, seperti ini. Kita buka bagian SRC. Asetnya itu tentu ada Tailwind dan custom CSS-nya. Kemudian di komponen, sebelumnya saya sudah menambahkan footer, hero loading, navbar, service, dan testimonial. Nah, ini saya menambahkan satu komponen untuk tim yang akan dimunculkan di bagian home. Lanjut, ini di bagian main layout. Nah, pertama saya akan menjelaskan menu artikel. Di menu artikel, saya meletak di bagian folder text. Di sini ada 10 data JSON yang sudah di-create, kemudian bagian image-nya ini, gambarnya ini sudah langsung diambil dari Google. Jadi secara otomatis dia akan tampil. Kemudian ada kode programnya untuk menampilkannya. Nah, di artikel ini ada item pair-nya, jadi ada 6. Kita lihat seperti ini di artikel, itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ini ada yang klik selanjutnya. Di artikel ini ada banner, kemudian kontennya itu yang pertama untuk kita lihat tuh daftar artikel, judulnya, kemudian kita masukkan beberapa kategori tadi.
Dimana ini semua kode programnya diambil dari JSON yang artikel. Ada list artikelnya, dan ada pagination-nya tadi. Jadi hanya menampilkan 6. Nah, setelah 6 itu ada lagi yang ditampilkan, kita klik lagi. Seperti ini, ada klikannya lagi. Nah, menu selanjutnya itu saya menambahkan, di sini ini udah ya grafena. Saya menambahkan kontak. Nah, di kontak ini tidak ada data JSON karena kita hanya membuat Google Form-nya. Nah, ini di kontak ada nama, email, subjek, pesan yang harus diisi oleh si pengguna. Jadi terserah dia akan mengisi apa, namun memiliki ketentuan dari validasi yang kita masukkan di validasi yang ini. Jadi ketentuannya namanya wajib diisi. Kemudian di bagian email wajib diisi. Nah, tentunya kalau di email kita harus menggunakan format email. Jika tidak, emailnya tidak valid. Kemudian wajib subjeknya dan pesannya juga diisi. Kalau misalnya pengguna salah menginputkan atau seperti tadi ada yang tidak diinputkan, maka akan memunculkan pesan error berwarna merah. Selanjutnya, ini simulasinya, dimasukkan nama email subjeknya. Nah, jika semuanya sudah true, maka akan tersimpan. Akan muncul data tersebut telah tersimpan. Tampilannya seperti biasa, dia ada banner. Ini diambil dari Google langsung. Kemudian di dalam banner itu ada kontak kami, home kontak kami. Kemudian di bawahnya itu baru tampilan Google Form-nya. Nah, di tampilan Google Form-nya tadi, jika pesannya berhasil dikirim, dia akan menampilkan teksnya yang berwarna hijau. Nih ada nama, begini, ini harus sesuai dengan apa yang divalidasi tadi. Jika misalnya ada error, maka dia akan memunculkan foldernya warna merah. Terus seterusnya, dan terakhir itu ada button submit. Jadi button submitnya itu berwarna biru. Di menu ketiga itu saya menambahkan lowongan pekerjaan. Di lowongan pekerjaan ini tentunya di bagian page ini ada JSON. Nah, di JSON-nya ini saya hanya membuat 4. Di situ ada posisinya sebagai apa, perusahaannya Gerhapena Riau, lokasinya Pekanbaru, dan diberikan kisaran gajinya berapa, kemudian deskripsi dari posisi tersebut apa, kemudian tanggal postingnya itu kapan. Di bagian kodenya itu juga menggunakan item break, di mana di bagian lowongan pekerjaan itu dia hanya menampilkan nih jika 6 dia akan menampilkan di sini angka 2. Namun karena ini di data JSON-nya cuma 4, jadi hanya menampilkan 4 seperti ini. Atau kita ubah di sini menjadi 2, maka secara otomatis dia akan tampil seperti ini dan ada kolom begini. Jadi bisa diklik. Terus ini ada kategorinya dari posisinya sebagai apa, ada di sini. Semua tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini filter berdasarkan kategori yang tadi ya. Jadi apa posisinya itu adalah sebagai filter. Kemudian yang ada banner, konten di dalamnya berbentuk card. Seperti itu ada pagination yang tadi yang ada 1, 2. Menu terakhir saya menambahkan tim. Ini adalah menu keempat. Di tim ini saya hanya menggunakan 8 data JSON, yaitu ada namanya, posisinya di perusahaan itu sebagai apa, kemudian ada foto. Nah, fotonya ini diambil dari ini ya, Render.me API. Jadi ini random fotonya. Nah, ini juga sudah langsung tertampil di bagian React. Kemudian ini ada namanya, posisinya. Di bagian tim ini saya membuat komponen lagi. Namanya itu adalah tim ini. Nah, jadi kan tadi saya menggunakan data JSON timnya itu di bagian pack. Jadi saya masukkan import packnya, terus namanya tim JSON. Nah, ini untuk menampilkan bagian yang ada di timnya. Seperti ini. Ini ada cardnya, kemudian ada gambarnya, dibuat bulat, ada nama, dan dia sebagai
apa di perusahaan, posisinya apa. Nah, di bagian pack, saya hanya tinggal memanggil si komponen. Ini dia, saya hanya memanggil komponen, kemudian di atasnya ini saya menambahkan banner. Setelah semua menu dibuat, saya masuk lagi di bagian navbar. Nah, tadi di bagian atas navbar ini kan ada 8. Beranda tentang kami, daftar produk, testimoni tim, artikel, lowongan, kontak kami. Semua ini saya gunakan navlink. Nah, dia ada 8 tadi, seperti ini. Sehingga bisa diklik. Jadi kita bisa berpindah menu. Di bagian kontennya saja yang terlewat, namun di bagian navbar dan footernya itu tidak terlewat. Ya, selanjutnya itu di bagian app.csx. Nah, di app.csx ini saya harus menambahkan consnya ini. Ada mengarah ke siapa, declarationnya itu menambahkan tim, artikel, lowongan, dan kontak. Itu pula di bagian bawah root. Nah, untuk bisa berpindah tempat, kita harus wajib menambahkan ini 1, 2, 3, 4 disesuaikan dengan yang navlink yang telah kita buat di navbar tadi. Jika semua sudah seperti ini, maka tampilannya bisa dijalankan menggunakan npm run dev. Nah, kalau misalnya salah nih, kita ngetikin timnya itu tim, dia akan muncul error, tampilan error. Untuk kelihatan loadingnya juga berwarna biru itu. Nah, begitu. Semuanya sudah tampil. Baik, cukup sekian penjelasan mengenai 4 menu yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.